Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Rahmadani dengan kepemilikan NIM 251101104. Saya dari program studi pendidikan agama Islam dari kelas PAI 2C ingin melaksanakan tugas akhir dari mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh dosen Pak Muhammad Gilang Aradela Mubarak MPDI. Di sini saya akan membacakan, menterjemkan, menjelaskan dan juga mentarkribkan dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, itu karya dari Syekh Abu Suja, yang mana membahas 3 fasal, yaitu fasal mandi yang disunahkan, yang kedua fasal mengusap 2 khuf, yang ketiga yaitu membahas syarat-syarat tayamum. Langsung saja, qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa iktisalatul masnunah 17 ghuslan, itu ini fasal iktisalatul masnunah 17 ghuslan, itu mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17 mandi. Ghusl Jum'ati wal Idaini, itu pertama mandi Jumat dan salat Id. Wal istisqa'i wal khusufi wal kusufi, itu dan mandi salat istisqa, wal khusufi itu mandi salat gerhana bulan, wal kusufi mandi salat gerhana matahari. Wa ghuslu min ghuslil maiti, itu mandi sebab memandikan mayit. Wal kafiru idza aslama, dan seorang kafir apabila masuk Islam. Wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa, dan orang gila. Wal mughma alaihi idza afaqa, dan orang pingsan apabila dia sudah sadar. Wal ghuslu indal ihram, itu mandi hendaknya ketika ihram. Wal dukhulil Makkah, wal dukhulil Makkah, itu mandi itu ketika ingin masuk Makkah. Walil wuqufi bil Arafata, itu wukuf di Arafah. Wal mabiti bi Muzdalifah, yaitu mabit di Muzdalifah. Walirami jimari salasi, yaitu melempar 3 jumrah. Walit tawafi, dan ketika tawaf. Walit sa'i, itu ketika sa'i. Walidukhulil Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika masuk Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dari fasal ini, al-iqtisalatul masnunatu 17 ghuslan, itu ada 17 mandi kan yang disunahkan. Nah, kemudian ghusl Jum'ati, itu mandi salat Jumat, yang mana itu dilaksanakannya sebelum salat Jumat agar badannya wangi dan bersih dan terhindar dari najis. Terus wal idaini, itu mandi salat 2 Id, itu mandi 2 hari raya, yang mana ini disunahkan bagi seluruh umat muslim, baik yang pergi sholat Id maupun yang tinggal di rumah. Itu sebagai kita disunahkan untuk mandi sebagai bentuk bersukacita dan berhias di hari raya. Nah, kemudian wal istisqa, yaitu salat istisqa, yang meminta hujan, disunahkan mandi sebelum berkumpul di lapangan untuk melakukan salat meminta hujan. Wal khusufi wal kusuf, yaitu mandi salat gerhana bulan dan matahari, yang disunahkan mandi sebelum melaksanakan salat gerhana berjamaah demi menjaga kebersihan di tempat berkumpulnya orang banyak. Wal ghusla min ghuslil mayit, yaitu mandi sebab mandi mayit, itu orang yang selesai memandikan mayit disunahkan untuk mandi itu gunanya untuk membersihkan diri dari sisa kotoran atau percikan dari jenazah. Kemudian wal kufari idza aslama, yaitu orang kafir yang masuk Islam ketika seorang bersyahadat, dia disunahkan mandi sebagai simbol pembersih diri lahiriah dan batiniah. Nah, wal majnuni, yaitu sembuh dari gila. Wal mughma alaihi idza afaqa, nah orang yang sadar dari pingsan. Nah, orang yang baru sembuh dari gila atau sadar dari pingsan ini
kayak termasuk koma atau mabuk itu yang gak disengaja itu disunahkan mandi karena kondisi tersebut biasanya membuat tubuh lemas dan mengeluarkan keringat tidak teratur. Kemudian wala ghuslu indal ihram. Saat hendak mandi saat hendak ihram itu mandi sebelum memakai pakaian ihram di mikot. Kemudian wali dukhulil Makkah itu mandi sebelum masuk ke kota suci Makkah sebagai bentuk penghormatan. Wal mabiti di Muzdalifah, yaitu mabit di Muzdalifah, mandi sebelum menginap di Muzdalifah setelah bertolak dari Arafah. Nah, kemudian wali ramil jimari salati, yaitu melempar 3 jumrah, yang mana nih mandinya itu dilakukan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah sebelum melempar jumrah, ula, wusta, dan aqabah. Nah, wali tawafi, wali sa'i, dan mandi yang dianjurkan yaitu tawaf dan sa'i. Mandi yang dianjurkan sebelum melakukan tawaf yaitu khususnya tawaf ifadah dan atau wada, dan sa'i itu demi menjaga kenyamanan jamaah lain yang agar terhindar tidak bau badan, agar terhindar dari bau badan. Kemudian wali dukhulil Madinati Rasulullah SAW, memasuki kota Madi ketika ingin memasuki kota Madinah itu sebagai disunahkan karena sebagai penghormatan kotanya, tempatnya Rasulullah SAW. Kemudian mentarkibkan daripada fasal ini itu faslun, ini fasal. Nah, memang ini fasal itu ada 3, bisa dibaca menjadi 3, faslun, faslan, faslin. Nah, fasal itu yaitu mubtada khobar yang aslinya faslun itu aslinya mubtada khobar yang dibuang, ai hadza faslun, hadanya mubtada, faslun itu khobar. Nah, yang faslan itu aslinya maf'ul bih yang dibuang, ai aqra'u faslan, aqra'anya itu aqra'u faslan, aqra'unya itu fa'il, faslannya itu maf'ul bih. Nah, kemudian faslin aslinya majrur, ya aslinya majrur yang dibuang. Nah, ai marartu fi faslin, itu marartu itu isim, marartu ai marartu itu fi'il madi, fi-nya itu jar, harfu jar, faslnya itu majrur. Nah, jadi kemudian wal iktisalatu, yaitu nyawa istinaf. Al iktisalatu yaitu isim jamak muannas salim, yang mana itu tandanya itu alif tak tanis, dan juga dia kedudukannya menjadi khobar. Kemudian al-masnunatu, yaitu al-masnunah itu isim ma'rifat, dan dia kedudukannya sebagai na'at dari al-iktisalatu. Lanjut, sab'ata asyara ini adalah khobar. Tanda rufanya itu dikira-kirakan karena dia itu adalah adad murakkab, yang mana itu mabni fathah. Jadi selamanya itu fathah. Guslan yaitu tamyiz. Nah, guslan ini yaitu isim jamak taksir. Kemudian guslul jumu'ati. Nah, guslul jumu'ati, gusul ini adalah badal ba'da minkul, dan al jumu'ati ini adalah mudhaf ilaih.
Kemudian penjelasan dari al-mashu 'alal khuffaini jaiz, yaitu mengusap kedua khuf itu adalah boleh hukumnya di salah satu syara'i, tapi dengan 3 syarat. Ayyabtadi ala basahuma ba'da kamalit taharati, itu ketika ingin memakai atau memulai memakai kedua khuf itu setelah sempurnanya bersuci. Nih, jadi kalau misalnya kalian setelah sempurnanya bersuci, kayak sudah wudu, pokoknya udah bersih, itu kalian boleh memakai kedua khuf tersebut. Kedua, wa iyakuna satiraini lima halin ghuslin faradi minal qadamaini, itu menutup area wajib yang dibasuh, wajib basuh kaki. Itu kayak seperti tersebut nih, harus menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh saat wudu. Itu dari ujung jari kaki hingga melewati mata kaki. Nah, kalau misal bagian mata kakinya bawahnya itu robek, itu maka nggak sah. Nah, yang ketiga, wa iyakuna mimma yumkinu tattabu'ul masyi alaihima, itu bisa dipakai itu berjalan terus menerus. Itu maksudnya ini sepatunya ini nggak rusak, pokoknya kuat dan dipakainya itu bisa bertahan terus menerus ya. Kemudian wa yamasahul muqimu yawman wa lailatan, dan orang yang bermukim itu batas mengusapnya itu 1 hari semalam atau 24 jam. Nah, kemudian wal musafiru salah satu ayamin bi layalihinna. Nah, kalau misalnya musafir itu batasnya itu adalah 3 hari 3 malam atau 72 jam. Kapan waktu ini dimulai hitungnya? Nah, sejak terjadinya hadas setelah selesainya memakai kedua khuf. Wabatada ulam muddati minahini yuhadithu ba'da lubasul khufain. Nah, itu sejak terjadi hadas tuh setelah saya makanya khuf, itu mulainya batas batas ketika memakai, setelah memakai khuf itu adalah fa'in masaha fil hadari summa safara. Nah, maka apabila ia mengusap pertama kali di waktu mukim, kemudian ia melakukan safar, atau masaha fil safari summa aqama, ia mengusap khufnya itu di waktu safar, kemudian ia bermukim, atama masaha mukimin, itu hukumnya seperti seorang mengusapnya itu seperti orang yang bermukim. Terus summa aqama atama masaha mukim ibtalul masaha bi salasati asya, dan yang membatalkan khuf itu ada 3. Itu pertama bi khala'ihima, yaitu dengan melepaskan khufnya. Saat melepaskan khuf itu jadi batal ini kada muddati, dan sudah selesai batas waktunya. Kalau udah 3 hari semalam itu berarti udah batal bagi yang mukim. Nah, kalau misalnya musafir itu 3 hari semalam. Nah, fila safari itu wa ma yujibu ghuslan, itu dan pakaian wajib, mandi wajib itu batal. Pokoknya kayak karena mandi junub itu batal. Terus kalau misalnya dia haid itu batal. Nah, kemudian mentakribinnya, mulai mentakrib pasal ini. Faslun, ini fasal itu bisa dibaca 3, yaitu yang mana itu faslun aslinya mubtada khabar ini buang, hada faslun. Dan yang kedua itu faslan yang tadi sudah dijelaskan ya di fasal pertama, itu al-iktisalatul masnunah, itu sama hukumnya. Wala mashu, wawunya itu istinaf, al-mashu yaitu mubatada, yang mana ini isimnya itu adalah isim mufrad. Alanya itu harfu jar, al khufaini itu
majrur. Nah, tandanya itu adalah ya karena dia isim tasniyah. Jaizun itu adalah khobar dari al-mashu. Kemudian bi salasati syara'ita. B-nya itu adalah huruf jar, salah satunya itu adalah majrur dan dia juga akan menjadi mudhaf syara'ita. Nah, itu syariatnya adalah mudhaf ilaih dari lafaz salasa. Itu kenapa menjadi tanda jarnya itu adalah fathah. Hukumnya jar tandanya itu fathah karena termasuk isim ghairu munsharif sigot muntahal jumu'. Nah, an yabtadi'a yaitu annya itu adalah harf nasab. Yabtadi'a itu adalah fil mudhari', itu hukumnya nasab karena kemasukan an. Jadi tandanya fathah. Nah, fa'ilnya itu adalah berupa dhamir mustatir, itu takdirnya huwa. Labasahuma itu itu adalah maf'ul bih, hukumnya nasab, tandanya itu fathah, dan labasahuma ini menjadi mudhaf dan dhamir humanya itu adalah mudhaf ilaih. Nah, ba'da kamalit taharati yaitu ba'danya itu adalah zarf zaman, hukumnya nasab, tandanya fathah, dan juga wa ma yujibul ghusla, dan segala hal yang mewajibkan mandi seperti junub, haid atau nifas. Kemudian penjelasan dari fasal ini. Kemudian faraiduhu arba'atu asya'a. Faraiduhu yaitu mubtada, rofa, hukumnya rofa dan i'rab dhamma zahira, kedudukannya sebagai mudhaf. Sedangkan hukumnya itu adalah dhamir mutasil, memberi dhamma, posisinya itu sebagai mudhaf ilaih. Arba'atu yaitu khabar, hukumnya rofa dan juga menjadi mudhaf, asya yaitu mudhaf ilaih dengan hukumnya jar dengan tanda fathah karena isim ghairu munsharif. Nannya tuh badal itu dari lafaz arba'atu, hukumnya rofa, tanda i'rabnya dhammah zahira, wal mashul wajhi wa ataf, maksudnya itu ma'tuf, dan juga menjadi mudhaf. Al wajhi itu mudhaf ilaih, wal mashu yadaini wa itu ataf, masuk itu ma'tuf dan juga menjadi mudhaf. Al yadaini itu menjadi mudhaf dan hukumnya itu jar, tanda i'rabnya itu karena ya adalah karena hurufnya ya itu termasuk isim tasniyah, ma'a itu zarf makan, hukumnya nasab, tanda i'rabnya itu fathah zahira, di akhirnya itu kedudukannya sekaligus sebagai mudhaf. Al mirfaqaini itu mudhaf ilaih, hukumnya jar, tanda i'rabnya itu adalah huruf ya karena termasuk isim tasniyah. Wa tartibu yaitu wanya ataf, tertibu yaitu ma'tuf, wa sunanuhu wawnya itu istinaf, sunanuhu itu mubtada, hunya itu mubtada sekali mudhaf, hunya itu mudhaf ilaih, dan salah satu itu khobar selalu menjadi mudhaf, terus asyanya itu menjadi mudhaf ilaih. Tasmiyatu yaitu badal dari lafaz salah satu, hukumnya rafa, tanda i'rab gitu dhamma zahira, wa taqdimu yaitu nya ataf, taqdimu yaitu ma'tuf dan juga menjadi mudhaf. Al yamana yaitu mudhaf ilaih, hukumnya jar, tanda i'rab itu adalah kasrah muqaddarah. Terus ala itu harfu jar, yusra itu adalah isim majrur, hukumnya jar, tanda i'rab itu kasrah muqaddarah di atas alif karena alasan ta'dzur. Al muwalatu yaitu harfu itu harfu ataf, atau al muwalatu ma'tuf. Walladhi yubtilu tayammuma yaitu istinafiyah, alladhi itu isim mausul dan menjadi mubtada. Yubtilu yaitu fil mudhari', hukumnya rafa karena kosong dari amal nasab dan jazam, dan i'rabnya itu dhamma zahira, sedangkan pelaku fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir, jawaznya itu adalah takdirnya itu huwa. Tayammuma itu maf'ul bi, hukumnya nasab dan i'rabnya itu fathah zahira. Salah satu asya'a itu salah satunya itu adalah khabar mubtada allazi, hukumnya rafa dengan tanda dhamma zahira sekaligus mudhafun ilaih.
salah satu itu adalah khobar dari mubtada alladzi. Nah, hukumnya itu rafa, yaitu dengan tanda sekaligus mudhaf. Nah, D itu dengan tanda dhamma zahirah sekaligus mudhaf. Nah, asyanya itu menjadi mudhaf ilaih. Hukumnya itu jar dan tanda fathah. Ma itu ada isim mausul yang ala sukun, dia berukuran sebagai badal dari lafaz salah satu. Abatolu itu fi'il madi, fa'ilnya itu dhamir mustatir takdir huwa. Al-wudu itu maf'ul bi, dan dari itu fathah zahira. Wa ru'yatul ma'i, wawnya itu atau ru'yatul maktub, wawnya itu atof sekaligus mudhaf. Ru'yatul maktub, wawnya itu ataf, dia itu menjadi maktub sekaligus mudhaf. Al-ma'i itu adalah mudhaf ilaih. Fi harf jar gairi itu adalah majrur sebelum mudhaf, waktu itu adalah mudhaf ilaih sebelum mudhaf, asalatu mudhaf ilaih. Ar-ridatu itu wawnya itu ataf, ridatunya itu maktub. Terus wasihabul jabair, wawnya itu adalah istinaf, sahibnya itu mubtada, dan kursinya menjadi mudhaf. Jabairi yaitu mudhaf ilaih, tanda ilmunya itu kasrah zahirah. Ya masahu fi'il mudhari, hukumnya rafa dan ilmunya dhamma zahirah. Fa'il itu fi'ilnya itu dhamir mustatir takdirnya itu huwa. Alaiha yaitu jar majrur, alainya itu harfu jar, hanya itu adalah majrur, hanya itu dhamir mutasir itu menjadi majrur. Yatamamu asalli, wawnya itu ataf, yatamamunya itu adalah fi'il mudhari, dan yusalli adalah fi'il mudhari muqaddar, dhamma muqaddara, bertanda dhamma muqaddara, tersembunyi di atas rafiah karena alasannya thiqal atau berat. Wawnya itu harafu istinafiyah, lanya itu atau lanya itu lanafiyah. Terus yang ada itu adalah isim la mabni al-fathah mendapatkan posisi nasab. Alaihi itu adalah jar majrur. In itu adalah isim harfu jazm, karena itu adalah fi'il madi naqis, mendapati posisi jazm sebagai fi'il syarat. Itu isim karena itu adalah dhamir mustatir, itu takdir huwa. Wada'aha itu wadanya itu adalah fi'il madi, fa'ilnya itu dhamir mustatir huwa yaitu ha, sedangkan hanya itu dhamir mutasil mabni sebagai nasab, berukuran sebagai maf'ul bi. Ala zuhri yaitu ala harf jar, zuhri itu adalah majrur. Wa yatamamu likulli faridatin, wawnya itu harfu istinafiyah. Yatamuma itu adalah fi'il mudhari, hukumnya rafa dan i'rab itu dhamma zahirah, fi'ilnya itu dhamir mustatir huwa. Li harfu jar kulli yaitu majrur, faridatin itu mudhaf ilaih. Terus wawnya itu ataf, yusalli fi'il mudhari, hukum rafanya tanda i'rabnya itu dhamma muqaddara di atas harfiah karena alasan istiqal itu berat. Bi tayammumi, binya itu jar, tayammum itu adalah majrur. Wahidin itu adalah naat sifat bagi tayammumin. Nah, terus ma isim mausul itu mabni sukun mendapat posisi nasab, dia juga berukuran sebagai maf'ul bi dari fi'il yusalli. Sya'a fi'il madi mabni ala fathah, fa'ilnya itu dan mustatir takdirnya huwa. Mina itu huruf jar mabni sukun, diharokatnya itu sebabkan fathah karena bertemu hamzah wasal. Nama fi'ilnya itu isim majrur oleh min, hukumnya jar, tanda i'rabnya itu kasrah zahirah. Ya, akhirnya ada sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.